Beberapa sumber mengatakan bahwa keberadaan listrik pertama kali diakui dari teks Mesir kuno ratusan tahun yang lalu. Saat itu, Malaterurus Electricus digunakan sebagai metode pengobatan di Sungai Nil. Mereka tahu bahwa ada ikan yang benar-benar dapat mengirimkan sejumlah energi. Ini dapat memiliki efek lumpuh pada tubuh. Obat yang konon bisa meredakan nyeri dan sakit kepala ini dipraktekkan hingga akhir abad ke-17. Selain itu, sejarah kelistrikan berkaitan dengan karya filsuf dan ilmuwan Yunani. Thales of Miletus sekitar 600 detik M yang saling berhubungan. Thales menulis tentang menggosok amber dengan bulu hewan yang mencoba menciptakan aliran energi. Hasil eksperimen Thales inilah yang kita sebut listrik statis. Batu ini disebut elektron dalam bahasa Latin dan rektron dalam bahasa Yunani. Pengembangan eksperimen lain dilanjutkan pada abad ke-17 oleh fisikawan Inggris William Gilbert. Dia menulis tentang sebuah buku berjudul The Magnet. Gilbert adalah ilmuwan pertama yang menggunakan istilah listrik untuk menggambarkan hasil eksperimennya tentang gaya listrik, gaya magnet, dan gaya tarik listrik. Kemudian Sir Thomas Brown, seorang fisikawan Inggris, pertama kali menyebut kata listrik dalam bukunya untuk menggambarkan eksperimen Gilbert. Pada tahun 1663, ilmuwan Jerman Otto von Guericke melakukan eksperimen yang berkontribusi pada sejarah listrik. Ia bereksperimen dengan bola belerang yang diputar dengan tongkat kayu. Eksperimennya dikenal sebagai awal dari generator pekerjaan. Guericke dilanjutkan oleh fisikawan Prancis Charles-François Dufay yang mendefinisikan muatan resin atau muatan negatif dan muatan vitreous atau muatan positif dari muatan tersebut. Pengertian listrik secara umum. Untuk pengertian listrik secara umum, listrik adalah aliran elektron-elektron dari atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-harinya. Energi listrik ini digunakan dan dimanfaatkan untuk menggerakkan berbagai alat elektronik yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Secara umum atau dalam Kamus Bahasa Indonesia, listrik dapat diartikan sebagai suatu daya yang muncul akibat terjadinya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lain dari suatu proses kimia. Listrik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan sebuah energi yang dikandung oleh benda yang bermuatan listrik. Muatan yang dikandung benda tersebut dapat positif atau juga negatif. Bila dibahas lebih dalam lagi, semua zat tersebut timbul karena adanya dari sejumlah atom. Setiap atom mempunyai inti atom yang terdiri atas elektron dan proton yang mengitarinya. Proton mempunyai muatan listrik yang bersifat positif, sedangkan untuk elektron mempunyai muatan listrik yang bersifat negatif. Di saat dua zat atau benda, contohnya tangan kita dan balon, saling digesek-gesekkan, material yang memiliki daya tarik lebih lemah yaitu tangan akan ditarik elektronnya dan menempel pada benda yang daya tariknya lebih kuat yaitu balon. Dari kedua zat tersebut mempunyai muatan listrik yang dimana material elektronnya hilang, maka dengan demikian akan memiliki muatan positif. Dan jika material yang mendapat elektron tersebut, maka muatan akan menjadi negatif kebalikannya. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Cara mengukur kuat arus pada listrik dinamis dengan cara muatan listrik dibagi waktu dengan satuan muatan listrik adalah coulomb dan satuan waktu adalah detik. Kuatnya arus pada rangkaian bercabang, maka sama dengan kuatnya arus yang masuk dengan kuatnya arus yang keluar. Selain itu, pada sebuah rangkaian seri, kuatnya arus listrik tetaplah masih sama di setiap ujung hambatan. Dan begitu pula dengan sebaliknya, jika tegangan berbeda pada hambatan pada rangkaian seri, maka untuk tegangan juga bergantung pada sebuah hambatan. Namun, pada rangkaian yang bercabang S, soal tegangan tidaklah menjadi berpengaruh pada hambatan.
Semua itu telah dikemukakan dalam hukum Kirchhoff yang berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk sama dengan jumlah kuat arus listrik yang keluar. Medan listrik merupakan efek atau dampak yang timbul lantaran adanya muatan listrik. Baik itu elektron, ion, maupun proton dalam ruangan atau lingkup yang ada di sekitarnya. Dengan kata lain, medan listrik adalah sektor yang muncul oleh adanya gaya listrik, biasanya terdiri dari dua muatan atau lebih dan medan listrik ini mempunyai satuan N atau C Newton atau Coulomb. Medan listrik hanya bergantung terhadap benda yang menghasilkannya. Sumber energi yang terdapat pada medan listrik berdasarkan atas tegangan listrik. Terdapat muatan listrik dua atau lebih yang kemudian saling berinteraksi, bisa positif atau negatif, yang berlawanan akan saling menarik, setara saling menolak. Komponen medan listrik. Medan listrik tersusun dari beberapa komponen di antaranya sebagai berikut. Gaya listrik adalah hubungan tarik-menarik dan tolak-menolak pada muatan listrik. Arah medan listrik yaitu proses yang melalui partikel bermuatan listrik dan titik dalam ruang yang berinteraksi pada muatan. Intensitas yaitu ukuran vektor yang mewakili suatu bidang. Sedangkan untuk menggambarkannya adalah dengan menggunakan garis-garis listrik di mana garis merupakan lintasan yang dilalui oleh muatan positif dan bergerak dalam medan listrik. Benda dikatakan bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih besar dibandingkan proton. Sedangkan benda dikatakan bermuatan positif jika jumlah proton lebih besar dibandingkan elektron. Dari gambar di atas, kita bisa mengetahui arah muatan listrik negatif adalah menuju arah muatan, sedangkan arah muatan positif adalah menjauhi muatan. Fungsi medan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita menemui pemanfaatan dari medan listrik maupun potensial listrik. Salah satu pemanfaatannya adalah pada penangkal petir. Prinsip kerja dari penangkal petir kurang lebih dengan memanfaatkan medan listrik di sekitar petir dan menariknya ke batang konduktor. Saat muatan listrik negatif di bagian bawah awan sudah tercukupi, maka muatan listrik positif di tanah akan segera tertarik. Muatan listrik kemudian segera merambat naik melalui kabel konduktor menuju ke ujung batang penangkal petir. Aliran listrik itu akan mengalir ke dalam tanah melalui kabel konduktor, dengan demikian sambaran petir tidak mengenai bangunan. Tetapi sambaran petir dapat merambat ke dalam bangunan melalui kawat jaringan listrik dan bahayanya dapat merusak alat-alat elektronik di bangunan yang terhubung ke jaring. Dari kesimpulan video tersebut, perkembangan listrik di dunia sudah berlangsung lama hingga masa Mesir kuno sampai sekarang. Hingga akhirnya listrik sangat berguna di masa sekarang.